Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kiki Deniati S.Kep Nurse M.Kep. Saya adalah salah satu dosen pada program studi keperawatan dan pendidikan profesi nurse di Stikes Medisra Indonesia. Saya menyelesaikan pendidikan D3 keperawatan di Akper Notokusumo Yogyakarta pada tahun 2005 dan melanjutkan program sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse di Undip tahun 2009 dan menyelesaikan program S2 Magister Keperawatan dengan peminatan manajemen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2016. Pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, saya diberikan tugas untuk mengajar di beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di semester ganjil ini adalah manajemen keperawatan, yang dimana mata kuliah ini sesuai dengan peminatan saya. Untuk penempatan mata kuliah ini pada semester 7 dengan bobot SKS 4 SKS dengan rincian 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada mata kuliah ini, saya juga ditugaskan sebagai koordinator mata kuliah, di mana saya juga harus dapat mengembangkan materi dan metode sesuai dengan CPL yang ada pada RPS. Sebelum saya menjelaskan materi dan metode ajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan langkah-langkah pembentukan RPS sehingga RPS manajemen keperawatan dapat terbentuk dengan baik. Saya selaku koordinator mata kuliah bersama dengan tim melakukan analisa instruksional dan menetapkan peta konsep dengan mengacu pada profil lulusan sehingga standar kompetensi yang diharapkan dari lulusan dapat dinyatakan dalam mencapai pembelajaran lulusan dengan menentukan dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang paling relevan dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen keperawatan adalah mahasiswa keperawatan diberikan kemampuan untuk dapat mengelola perawat yang ada di dalam sebuah ruangan rumah sakit yang dimulai dari pengelolaan perencanaan, meliputi perencanaan waktu dan analisa SWOT. Fungsi pengorganisasian meliputi teori kepemimpinan, tipe rumah sakit, model penugasan dan klasifikasi pasien. Fungsi personalia meliputi proses perekrutan orientasi, perencanaan sumber daya manusia keperawatan, dan pengembangan staf keperawatan. Fungsi pengarahan meliputi komunikasi dalam manajemen keperawatan, supervisi, pendelegasian, dan ronde keperawatan, serta fungsi pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi mutu asuhan keperawatan. Untuk mewujudkan learning outcome atau capaian pembelajaran tersebut, maka ada 5 CPMK yang harus dicapai pada mata kuliah manajemen keperawatan yang bisa ditempuh selama 14 minggu pertemuan, yaitu mampu merinci fungsi-fungsi manajemen keperawatan pada fungsi perencanaan meliputi manajemen waktu dan mampu merancang analisa lingkungan dan perencanaan. Mampu merinci fungsi-fungsi manajemen keperawatan pada fungsi pengorganisasian meliputi gaya kepemimpinan, tipe-tipe rumah sakit, model penugasan, dan klasifikasi pasien. Mampu merinci fungsi-fungsi manajemen keperawatan pada fungsi personalia, mampu memproses perekrutan, seleksi, dan pelaksanaan orientasi tenaga keperawatan, merancang perencanaan tenaga keperawatan, dan memperjelas pengembangan staf keperawatan. Mampu merinci fungsi-fungsi manajemen keperawatan pada fungsi pengarahan meliputi komunikasi dalam manajemen keperawatan, supervisi, pendelegasian, dan ronde keperawatan, serta pengembangan staf keperawatan. Mampu merinci fungsi-fungsi manajemen keperawatan pada fungsi pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi mutu asuhan keperawatan. Perwujudan dari CPMK di atas dapat dicapai melalui pemberian materi dan bahan ajar yang sudah ditentukan kedalaman dan keluasan dari materi tersebut.
Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 di mana masih dilaksanakan secara daring, maka perkuliahan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi, diantaranya Zoom, Edlink, Google Classroom, dan tentunya penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi saat mahasiswa ingin berdiskusi terkait dengan materi pembelajaran manajemen keperawatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah delivery, interaction, assessment, di mana delivery adalah memberikan atau mentransfer materi dalam bentuk PowerPoint, di mana penyampaian model-model penugasan yang ada pada fungsi pengorganisasian manajemen keperawatan. Di dalam delivery terdapat metode pembelajaran berupa mengajak mahasiswa untuk berkomunikasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, atau sebaliknya mahasiswa memberikan pertanyaan terkait materi yang diajarkan sehingga terbentuk komunikasi dua arah antara saya dan mahasiswa, di mana model pembelajaran di dalam menerapkan student center learning. Interaction adalah interaksi mahasiswa dengan saya atau sebaliknya sesama mahasiswa dalam berdiskusi terkait dengan materi model penugasan yang diaplikasikan dalam model penugasan di rumah sakit. Assessment, adanya penugasan baik secara kelompok atau individu, lalu diberikan penilaian. Penilaian yang diberikan di Stikes Medistra Indonesia diantaranya diambil dari sikap dengan bobot 10%, penugasan 45%, serta keterampilan 45% dengan nilai batas lulus 60. Di akhir perkuliahan, dosen dan mahasiswa harus mengisi absensi dan berita acara pembelajaran yang setiap akhir sesi perkuliahan. Dokumen ini akan dikumpulkan ke bagian administrasi akademik Stikes Medistra Indonesia. Begitu juga di setiap ujian, baik UTS ataupun UAS, seluruh soal dan rekapitulasi nilai akan diarsipkan di bagian administrasi akademik dan di program studi. Demikian deskripsi singkat terhadap Dharma Pendidikan yang telah saya lakukan. Untuk membuktikan Dharma Pendidikan yang telah saya lakukan, mari kita simak video pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Sehat Ibu. Baik, Ibu. Sehat Ibu. Ya, baik. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita akan melakukan proses pembelajaran manajemen keperawatan, ya, di mana mata kuliah manajemen keperawatan ini memiliki bobot SKS 4 SKS, ya, dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dan pada hari ini kita akan masuk pada materi minggu keempat, yaitu mengenai materi model penugasan, ya, model penugasan yang ada pada rumah sakit. Oke, baik, mungkin saya bisa share screen. Oke, ya. Bagaimana? Sudah terlihat share screen saya? Sudah Ibu. Ya, oke, ya, baik. Sebelum saya memulai perkuliahan pada pagi hari ini, tentunya kita harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu ya, terkait dengan bagaimana mekanisme pembelajaran yang harus kita jalankan pada pagi hari ini, ya. Oke, saya mulai dengan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana mahasiswa diharapkan untuk dapat mampu menganalisa fungsi organisasi manajemen mengenai model penugasan, ya. Jadi kita akan spesifik ke model penugasan yang ada di rumah sakit, ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita memulai proses perkuliahan di sini, tentunya ada aturan dan mekanisme penilaian yang harus kita jalankan selama proses pelaksanaan perkuliahan ini kita lakukan. Yang pertama, karena kita masih melakukan perkuliahan
dengan online, ya, maka tentunya sebagai salah satu poin penilaian adanya sikap, ya, kita harus on cam, ya. Jadi kita di sini sepakat dari teori dan praktek, maka untuk praktikum juga di sini akan dihargai dengan nilai yang besar, yaitu untuk tugas 50% dan laporan itu 50%. Oke, ya. Itu adalah tujuan dan mekanisme pembelajaran yang bisa kita lakukan pada proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan. Bagaimana kiranya teman-teman? Apakah setuju dengan aturan yang kita buat? Karena kita harus sepakat dulu supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Kira-kira bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, ya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, kalau setuju, maka kita akan masuk pada materi inti, ya. Nah, materi inti kita pada minggu keempat sesuai dengan RPS yang sudah diberikan adalah model penugasan, di mana model penugasan ini masuk ke dalam fungsi organisasi pada fungsi-fungsi manajemen yang nanti akan kalian pelajari dan aplikasikan saat turun ke lahan atau ke rumah sakit secara langsung, ya. Nah, ada berapa model penugasan yang ada di negara kita atau di dunia kesehatan, ya. Nah, di dunia keperawatan khususnya ada 5 model keperawatan yang diterapkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah metode fungsi, ya. Yang kedua adalah metode kasus, yang ketiga adalah metode penugasan tim, yang keempat adalah metode primer, yang kelima adalah metode modul atau distrik. Ya. Apa metode fungsional? Metode fungsional itu adalah pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut pekerjaan yang dilakukan, ya. Metode ini dibagi menjadi beberapa tugas atau pokok, ya, di mana yang pertama itu adalah kepala ruang. Kepala ruang itu memiliki tugas untuk memiliki rencana, membuat rencana, menentukan kebutuhan perawatan pasien, membuat penugasan, melakukan supervisi dan menerima instruksi dari tim kesehatan atau tim kesehatan yang lainnya. Ya, jadi planning untuk perencanaan baik SDM ataukah alat-alat yang dibutuhkan itu ada pada kepala ruang. Lalu yang berikutnya adalah perawat staf. Nah, untuk perawat staf di sini fungsinya adalah melakukan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien, membantu pelaksanaan supervisi asuhan keperawatan yang diberikan oleh pembantu tenaga keperawatan. Oke. Nah, untuk perawat pelaksana sendiri tugasnya apa? Melaksanakan asuhan secara langsung pada pasien, ya, dengan askep sedang, pasien dalam masa pemulihan atau kesehatan, dan pasien dalam penyakit kronik, ya. Tentunya ini untuk membantu proses penyembuhan pasien untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana alurnya? Alurnya bisa kita lihat di sini. Ya, ada alur metode fungsional dimulai dari kepala ruangan tadi, mulai memiliki perencanaan dari SDM, dari penugasan masing-masing dari staf-stafnya, ya. Lalu ada perawat pengobatan, ada perawat luka, ada perawatan injeksi, ya, di mana perawatan ini memberikan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. Ya, di sini bisa kita lihat. Jadi ada berbagai macam perawat yang memberikan asuhan kepada pasien. Nah, tentunya hal ini ada keuntungan dan kelemahan. Nah, apa yang menjadi keuntungannya? Ya, yang menjadi keuntungannya adalah tentunya karena model fungsional ini tidak membutuhkan perawat yang banyak, ya, maka dia juga tidak terlalu membutuhkan perawat yang terampil untuk secara keseluruhan, jadi secara komprehensif. Jadi kenapa? Karena di sini perawatan mereka terputus-putus, ya. Nah,
Kelebihan yang lain adalah memudahkan kepala ruang untuk mensupervisi staf dan peserta didik. Artinya di sini bagaimana? Misalkan, oh ada hari ini di ruang penyakit bedah ada 10 pasien yang dia harusnya dilakukan perawatan luka. Tapi ternyata ada satu pasien yang sampai dengan operasi yang tidak dilakukan perawatan luka. Nah, di situ kepala ruang sudah bisa langsung mengetahui kira-kira perawat siapa yang harusnya melakukan hal itu. Oke. Ya, ada mungkin hal yang akan kita diskusikan atau yang akan kita ada yang ditanyakan? Silahkan, ada? Ibu mau Bu, saya izin bertanya Bu. Iya, oke, baik. Silahkan Hervina, ada yang mau ditanyakan? Baik Ibu, tadi kan ada beberapa metode dalam keperawatan, salah satunya yaitu metode fungsional, dan di situ tadi dibahas tentang pembantu perawat. Apakah Betul. pada pembantu perawat tersebut harus memiliki background dari keperawatan? Oke, ya, baik. Bagus sekali pertanyaan Hervina ya. Nah, tadi ada beberapa item ya, item yang harus mendukung terbentuknya model fungsional dalam model penugasan di rumah sakit. Nah, apakah pertanyaan dari Hervina itu bagus sekali nih. Apakah pembantu perawat itu harus memiliki background keperawatan? Nah, tadi kalau menyimak apa yang saya apa yang sudah saya jelaskan, tentunya bisa menganalisis ya, bisa menyimpulkan. Tadi pembantu perawat itu sama dengan pekarya. Pekarya yang dia tidak memberikan tindakan invasif langsung kepada pasien. Nah, yang saat ini dilakukan oleh pihak rumah sakit, pekarya-pekarya itu adalah orang-orang yang tidak harus memiliki background keperawatan. Jadi misalkan dia dari D3 dari SMA misalkan itu juga bisa dimasukkan karena tindakan dia hanya berupa membantu proses persiapan alat-alat yang akan dilakukan oleh seorang perawat. Jadi dia tidak langsung memberikan penanganan atau memberikan asuhan kepada pasien. Begitu ya. Oke. Hervina, sudah jelas, Nak? Baik Ibu, sudah jelas Ibu. Oke, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke. Ya, kalau belum ada, kita lanjut ya ke metode yang kedua. Nah, untuk metode kedua ini adalah metode kasus ya. Nah, untuk metode kasus di sini biasanya pengorganisasian atau pemberian asuhan keperawatan itu untuk satu atau beberapa klien oleh satu orang perawat pada saat penugasan atau jaga selama periode waktu tertentu sampai dengan pasien pulang. Ya, metode ini sering digunakan di ruang isolasi dan ruang ICU. Contohnya kemarin kita kan masih dalam kondisi pandemi ya, COVID. Nah, itu adalah ruang isolasi. Biasanya metode kasus yang digunakan untuk model penugasan, ya. Nah, tentunya metode ini juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Kemampuan tenaga perawat terbatas dalam memberikan asuhan secara menyeluruh karena sangat berbahaya apabila kita menerapkan model ini pada perawat-perawat yang dia masih kurang kompeten. Sehingga apa? Sehingga banyak tindakan-tindakan keperawatan yang akhirnya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Ya, lalu membutuhkan banyak tenaga. Kenapa? Karena perbandingan atau rasio antara pasien dengan perawat itu sangat tinggi. Lalu beban kerja tinggi jika jumlah pasien yang banyak ya, karena untuk metode kasus di sini semua pemenuhan kebutuhan pasien itu dipenuhi oleh perawat tersebut. Itu bedanya dengan metode yang pertama tadi. Ya, oke. Nah, kelebihannya apa? Kebutuhan pasien secara otomatis ini terpenuhi, pasien merasa puas, masalah pasien dapat dipahami oleh perawat, dan kepuasan tugas secara keseluruhan ini dapat dicapai karena perawatnya bisa memonitor kemajuan dari pasien mulai dari masuk sampai dengan pasien pulang. Nah, ini adalah alur metode kasus yang tadi sudah saya jelaskan ya, di mana kepala ruang akan membagi staf keperawatan langsung ke pasien. Ini misalkan kasus A, terus pasien B ke kasus B. Perawat B ke pasien B, perawat C ke pasien C, misalkan begitu. Jadi kalau kondisi ini siklusnya sudah berjalan dengan baik, memang asuhan keperawatan bisa berjalan dengan maksimal. Tapi ya memang perawatan ini membutuhkan SDM yang sangat banyak ya.
Oke, lanjut pada metode penugasan tim ya. Nah, penugasan tim di sini yaitu pengorganisasian pelayanan keperawatan oleh sekelompok perawat dan dipimpin oleh perawat yang berijazah dan berpengalaman serta memiliki pengetahuan di bidangnya. Jadi di sini ada satu model di mana seorang perawat itu diberikan penugasan untuk dapat menjadi leader bagi teman-temannya. Yang leader ini nanti akan ditentukan oleh kepala ruang. Makanya nanti ada yang disebut dengan ketua tim, ya. Ada pelaksana, perawat pelaksana, dan ada pembantu pelaksana. Ya, nah tujuan metode tim ini adalah memberikan asuhan yang lebih baik dengan menggunakan tenaga yang tersedia. Nah, apa yang menjadi kelebihan? Saling memberikan pengalaman sesama tim. Ya, ini sangat cocok bagi perawat-perawat yang masih baru, yang dia dikaderisasi karena dia di-mentoring langsung oleh senior-seniornya ya. Pasien dilayani secara komprehensif, menyeluruh ya. Terciptanya kaderisasi kepemimpinan tadi yang saya sampaikan, terciptanya kerjasama yang baik. Ya, nah ini adalah alur metode tim ya. Jadi kepala ruang ya membagi tim ya, tim 1, tim 2, tim 3, di mana tim itu akan membawahi beberapa perawat ya dan akan mengelola pasien ya, pasien masing-masing. Ini adalah alurnya. Nah, tetapi ini juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya ya? Tim yang satu tidak mengetahui pasien yang bukan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena di metode tim di sini perawat kepala ruang itu sudah memberikan job langsung dan tanggung jawab kepada kepala tim untuk mengelola satu ruangan atau pasien-pasien yang sudah ditentukan, dan yang lain juga begitu, sehingga kebutuhan ini kan secara komprehensif semua dari awal sampai akhir, sehingga waktu yang digunakan ini sangat panjang ya, sehingga memang dia harus concern pada pasien-pasien yang dia kelola, dan biasanya memang pasien-pasien yang dikelola ini tentunya akan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi karena dia tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya tadi ya. Terus kekurangannya lagi apa? Perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman biasanya di sini akan selalu bergantung pada perawat yang sudah senior ya. Tetapi poin positifnya tadi ada kaderisasi kepemimpinan di sini terbentuk ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ibu, maaf Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Dari beberapa metode kan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya Bu. Betul, betul. Jadi dari semua metode itu, manakah yang baik diterapkan di rumah sakit Ibu? Oke, ya, ini masih 3 metode ya yang saya jelaskan ya. Tentunya ada 2 metode lagi yang bisa, saya akan lanjut dulu, nanti baru saya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Intan ya. Nah, ini masuk ke metode keempat atau metode primer, di mana metode ini seorang perawat itu memberikan asuhan keperawatan secara terus-menerus. Jadi dia memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, jelas nih, dari pasien datang sampai dengan pasien pulang, dan kepala ruang pun bisa bertanya, ataukah tim kesehatan yang lain pun dapat berkolaborasi secara langsung kepada perawat primer ini. Ya, nah tugas perawat primer ini adalah menerima pasien, mengkaji kebutuhan pasien, membuat tujuan rencana pelaksanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelayanan dan menyiapkan Penkes untuk pulang. Ya, jadi ini memang mulai dari pasien datang sampai dengan pasien pulang memang harus dipegang dan dikelola oleh pasien tersebut ya. Oke, lanjut, ini adalah alur metode primer ya. Ya, ini adalah alur metode primer yang bisa kita lihat di sini ya, yang dimulai dari ini adalah kepala ruang, di mana kepala ruang ini akan membawahi staf perawat yang langsung ke pasien. Ya, nah apa yang menjadi kelebihan? Yang menjadi kelebihan yang pertama adalah tentunya hal ini dapat mendorong perawat itu lebih mandiri karena dia dituntut untuk mampu memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif.
ya, secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan aktivitas sampai dengan kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan aktualisasi dirinya, sebenarnya di situ, ya. Nah, perawat ada keterikatan, ya. Kenapa ada keterikatan? Karena memang perawat dari pertama datang sampai dengan pasien itu pulang itu tetap menjadi tanggung jawab seorang perawat itu. Bahkan metode ini apabila ada kegiatan-kegiatan ataukah program-program yang akan dilakukan, maka tim kesehatan harus izin pada perawat yang bertanggung jawab kepada pasien tersebut. Ya, nah ini adalah kelebihan yang bisa diterapkan pada metode ini. Lalu untuk kekurangan, apa yang menjadi kekurangan? Tentunya perlu kualitas dan kuantitas tenaga perawat. Hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional dan tentunya adalah biaya yang relatif tinggi. Jadi memang apa yang kita dapatkan pasti harus seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Oke, lanjut lagi, satu lagi ya, ada metode modul atau distrik ya. Nah, metode ini sebenarnya adalah metode gabungan antara model tim penugasan tim dan metode primer ya. Ini adalah penugasan yang dikomben ya, dikomben supaya bisa menghasilkan output yang maksimal. Nah, itu ada kelebihan dan kelemahan sebenarnya sama dengan tim dan metode primer. Oke. Lalu tadi saya baru bisa menjawab nih pertanyaan dari Intan ya. Tadi terkait dengan dari kelima metode ini kira-kira mana Bu yang bisa diterapkan yang terbaik gitu ya Intan ya tadi ya. Oke, ada teman-teman yang bisa untuk membantu memberikan ide atau memberikan jawaban atau pernah membaca terkait dengan hal ini? Boleh silakan ada? Ibu maaf Bu, izin menjawab Bu. Boleh silakan. Metode modul atau distrik Bu. Karena metode tersebut merupakan gabungan antara metode tim sama primer. Seperti kita tahu tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu kelebihan dan kekurangannya. Oke, ya bagus. Ya, Hervina bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan pendapatnya? Ada? Oke, ya. Baik, terima kasih Hervina untuk bantuannya. Jadi kalau ditanya lagi, metode mana yang baik diterapkan? Tentunya yang harus kita tanya terlebih dahulu adalah bagaimana kesiapan dari rumah sakit itu sendiri. Apakah dia memiliki SDM yang mumpuni? Apakah dia memiliki sumber dana yang besar untuk dapat memberikan atau melakukan rekrutmen kepada SDM-SDM yang tentunya berkualitas yang dibutuhkan untuk pasien di sini. Nah, tetapi kalau misalkan memang semua hal itu bisa dipenuhi dan semua baik SDM maupun keuangan itu sangat mendukung, tentunya adalah metode-metode yang modul atau distrik itu menjadi pilihan yang terbaik untuk diterapkan di dalam rumah sakit. Hanya saja memang ada tetap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Intinya kalau ditanya mana yang terbaik, tanya dulu kemampuan dari rumah sakit itu, bagaimana SDM dan sumber keuangan untuk dapat menjalankan masing-masing model penugasan yang akan diterapkan di rumah sakit itu. Dan terus nih ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, tadi di dalam kontrak awal tadi, perjanjian kita di awal terkait dengan mekanisme, tadi saya menjelaskan bahwasanya di setiap akhir akan ada penilaian penugasan yang nanti akan saya masukkan sebagai salah satu item penilaian ya. Nanti di sini ada penugasan tentang pembuatan. Jadi kalian akan melakukan role play terkait dengan model penugasan yang sudah saya jelaskan. Ya, yang nanti akan direcord dalam bentuk video, yang nanti video itu akan dimasukkan ke dalam GCR yang minggu depan akan kita presentasikan sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran yang sudah kita jalankan pada hari ini. Ibu maaf Bu, sepertinya sudah jelas Bu. Oke, ya baik. Kalau sudah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat.
dan kita ketemu lagi minggu depan dengan tema berikutnya sesuai dengan RPS yang sudah diberikan. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.